Di masa ketika suara perempuan seringkali dibungkam dan peran mereka dibatasi, ada seorang perempuan yang memilih jalur berbeda. Dengan pena dan tinta sebagai senjatanya, ia tidak hanya menulis kata-kata, tetapi juga mengubah arah sejarah bangsanya, membuka jalan bagi generasi mendatang. Mari kita kenang Rohana Kudus, seorang pelopor yang lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat, pada tahun 1884. Dari lembaran yang nyaris dilupakan, lahir kembali kisah yang membuat bangsa ini berdiri. Di era tersebut, pendidikan formal bagi perempuan pribumi seringkali dianggap sebagai kemewahan atau bahkan hal yang tidak perlu. Namun Rohana bertekad untuk menciptakan jalannya sendiri, menentang norma-norma sosial yang berlaku. Tumbuh dalam lingkungan keluarga Minangkabau yang terpelajar, Rohana memiliki akses istimewa pada surat kabar dan buku-buku, sebuah kesempatan langka bagi perempuan di zamannya. Akses ini memupuk kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan literasi. Ia menyaksikan langsung ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan, terutama dalam hal akses pendidikan dan kemandirian. Dari sanalah tekadnya membara untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melalui pendidikan dan tulisan. Rohana Kudus menyadari bahwa jika tidak ada sekolah yang tersedia untuk perempuan, maka ia harus menjadi orang yang mendirikannya sendiri. Keputusan revolusioner ini menjadi titik balik penting dalam hidupnya, menandai awal dari perjuangan panjangnya untuk emansipasi perempuan melalui jalur pendidikan. Pada tanggal 11 Februari 1911, dengan semangat membara, ia mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia di Koto Gadang. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca dan menulis dalam aksara Latin, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan tangan yang vital seperti menjahit, menyulam, dan kerajinan lainnya. Tujuannya adalah memberdayakan perempuan secara ekonomi dan intelektual. Sekolah Kerajinan Amai Setia dengan cepat menjadi simbol awal emansipasi perempuan di Indonesia. Melalui pendidikan dan keterampilan yang diajarkan, sekolah ini memberdayakan perempuan pribumi dengan pengetahuan dan kemandirian ekonomi, memungkinkan mereka untuk berkontribusi pada keluarga dan masyarakat. Ini adalah langkah yang sangat revolusioner dan progresif di zamannya, menantang pandangan tradisional tentang peran perempuan. Tidak berhenti pada pendidikan formal, pada tahun 1912, Rohana Kudus meluncurkan surat kabar Sunting Melayu. Ini adalah pencapaian monumental karena Sunting Melayu menjadi surat kabar pertama di Indonesia yang sepenuhnya ditulis dan dikelola oleh perempuan. Rohana sendiri menjabat sebagai pemimpin redaksi hingga tahun 1920, membuktikan kapasitas kepemimpinan perempuan. Sunting Melayu menjadi wadah yang sangat penting bagi suara perempuan, memberikan platform untuk membahas isu-isu krusial seperti kesetaraan gender, pentingnya pendidikan bagi perempuan, dan hak-hak perempuan di tengah masyarakat kolonial yang sangat patriarkal. Surat kabar ini tidak hanya menginspirasi tetapi juga mendidik pembacanya tentang potensi dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Perjuangan Rohana Kudus tidaklah mudah, ia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari adat istiadat yang konservatif hingga tekanan dari penjajahan Belanda. Namun, Rohana mengubah pena menjadi senjata perlawanan yang lembut namun tajam, dengan gigih menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi kaumnya. Ia percaya pada kekuatan kata-kata untuk membawa perubahan. Rohana Kudus wafat pada tanggal 17 Agustus 1972, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun, warisan perjuangannya terus hidup, menginspirasi generasi perempuan Indonesia untuk terus berjuang demi hak-hak mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Ia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah bangsa. Pada tahun 2019, hampir satu abad setelah perjuangannya dimulai dan puluhan tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 120 TK tahun 2019 secara resmi menganugerahinya gelar pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional tersebut dianugerahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 November 2019 di Istana Negara, Jakarta.
Pengakuan ini datang sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa terhadap pendidikan dan emansipasi perempuan di Indonesia. Pengakuan sebagai pahlawan nasional ini menegaskan bahwa perjuangan intelektual dan pendidikan perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah panjang kemerdekaan Indonesia. Rohana Kudus, seorang pelopor yang tak terlupakan, akan selalu dikenang sebagai simbol keberanian, kecerdasan, dan ketekunan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kemajuan bangsa. Karena bangsa yang mengingat adalah bangsa yang takkan pernah kehilangan arah.